Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan Kak Ien. Hari ini Kak Ien akan memimpin pujian kita. Nah, sebelum kita memulai pujian kita pada hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk pagi yang cerah ini. Sebentar kami ingin beribadah, Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir, sehingga kami juga boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dan keluarga adik-adik selalu sehat terus ya. Walaupun kakak tahu mungkin udah ada beberapa adik-adik yang mulai bosen di rumah. Tapi sabar dulu ya adik-adik. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik selalu di rumah aja, mungkin boleh nih bantuin papa mama dalam mengerjakan kerjaan rumah. Misalnya, membantu mencuci piring, membantu mencuci baju, atau nyapu dan ngepel. Nah, adik-adik hal ini juga sesuai dengan pesan Tuhan Yesus dalam lagu satu ini. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi milik Allah. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi sama seperti lagu sebelumnya, Tuhan Yesus ingin kita selalu bersinar adik-adik dimanapun kita berada. Walaupun kita ada di sekolah, di rumah, misalnya di gereja, Tuhan Yesus mau kita selalu bersinar. Misalnya membantu orang lain. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan
menenangkannya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu dulu yuk, karena kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan Kakak Marsya di sini. Adik-adik, sekarang kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, dan berterima kasih karena Tuhan sudah kembali mempertemukan kami dengan hari Minggu, di mana kami kembali bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ini kiranya Tuhan mau berada bersama-sama dengan kami, mempersiapkan hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan nantinya dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini, amin. Adik-adik ingat nggak minggu lalu Kak Steven bercerita tentang apa? Iya, Kak Steven minggu lalu bercerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Adik-adik ingin tahu nggak apa yang terjadi pada Yusuf sesudah dia dijual oleh kakak-kakaknya? Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 42 ayat 1-38. Nah, jangan lupa dibaca ya adik-adik Alkitabnya. Sekarang kita akan menyaksikan apa yang terjadi pada Yusuf sesudah dia dijual oleh saudara-saudaranya.
Yusuf dijual kepada seorang yang sangat kaya di Mesir bernama Potifar. Yusuf adalah seorang anak yang pintar dan dia bekerja dengan sangat keras dan baik untuk Potifar, sehingga Potifar sangat menyukai Yusuf. Tetapi pada suatu hari, istri Potifar melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan pada Yusuf dan mengadu pada Potifar bahwa Yusuf melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Yusuf lakukan. Hal ini membuat Potifar sangat marah dan akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di penjara, Yusuf tinggal bersama dengan seorang pelayan Firaun dan juga dengan seorang tukang roti. Suatu saat mereka berdua bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpi mereka dengan bantuan Tuhan. Salah satu mimpi yang Yusuf artikan adalah mimpi pelayan Firaun bahwa dia akan dibebaskan dalam waktu 3 hari. Dan Yusuf meminta pelayan Firaun untuk mengingat dia saat bertemu dengan Firaun dan meminta pada Firaun untuk bisa membebaskan Yusuf. 3 hari kemudian pelayan itu pun benar dikeluarkan dari penjara. Tetapi pelayan itu lupa pada Yusuf dan akhirnya Yusuf harus dipenjara lagi selama 2 tahun. Pada satu hari Firaun bermimpi. Dan keesokan harinya, Firaun memanggil semua penghuni istana untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada yang tahu apa arti mimpi Firaun. Hal ini didengar juga oleh pelayan Firaun yang pernah dipenjara bersama Yusuf. Dan pelayan ini pun akhirnya ingat Yusuf dan berlari ke Firaun untuk menceritakan tentang Yusuf. Firaun akhirnya mengeluarkan Yusuf dari penjara. Yusuf pun akhirnya menghadap Firaun. Dan Yusuf berkata kepada Firaun bahwa dia bisa mengartikan mimpi Firaun dengan bantuan Tuhan. Dan akhirnya Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dia melihat ada 7 sapi gemuk yang sedang memakan rumput di tepian sungai Nil. Tetapi tiba-tiba ada 7 sapi kurus yang datang untuk memakan sapi-sapi yang gemuk itu. Yusuf mendengar perkataan Firaun sambil memejamkan matanya dan berjalan melintasi ruangan. Dan akhirnya kembali pada Firaun. Yusuf berkata kepada Firaun bahwa mimpi yang Firaun alami itu adalah sebenarnya pesan dari Tuhan, bahwa akan ada masa kelaparan melanda selama 7 tahun di Mesir. Firaun sangat kaget mendengarnya. Tetapi Yusuf meneruskan ceritanya. Selama masa kelaparan itu, tidak akan ada tanaman dan tumbuhan yang bisa tumbuh dan tidak akan ada bahan makanan. Tetapi sebelum masa kelaparan itu akan ada 7 tahun masa berkelimpahan. Jadi Firaun bisa mempersiapkan diri untuk menanam tanaman-tanaman yang lebih selama masa berkelimpahan, sehingga pada masa kelaparan itu Mesir tidak akan kelaparan. Firaun sangat senang mendengar cerita Yusuf dan akhirnya mengangkat Yusuf menjadi kepala pengawas untuk memastikan Mesir dapat melewati masa-masa kelaparan itu. Dan Yusuf pun akhirnya mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dia memastikan bahwa Mesir menanam banyak sekali ekstra-ekstra tanaman pada masa-masa berkelimpahan sehingga bisa disimpan untuk masa-masa kelaparan. Dan akhirnya masa kelaparan pun tiba. Masa kekeringan itu tiba di mana semua tanaman-tanaman mati dan hewan-hewan ternak juga tidak ada yang dapat hidup. Yakub di Kanaan juga mengalami masa kelaparan. Sementara Yusuf di Mesir dipuji oleh Firaun karena berhasil mengumpulkan banyak hal sehingga juga dapat dijual untuk orang-orang di luar Mesir. Yakub melihat tanaman-tanamannya mati dan ternaknya pun satu persatu mati. Yakub mendengar bahwa di Mesir ada seseorang yang menjual makanan untuk orang-orang di luar warga Mesir. Lalu Yakub mengirimkan 10 anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Benyamin tinggal bersama Yakub di Kanaan. Sesampainya di Mesir, mereka melihat seseorang dengan pakaian yang sangat indah duduk di kursi tinggi sedang mengawasi pembagian bahan makanan. Mereka menghampiri orang itu tanpa menyadari bahwa orang yang mereka hadapi itu adalah Yusuf. Karena mereka sudah lama sekali tidak melihat Yusuf. Sudah 10 tahun. Tetapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Yusuf menyadari kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf, dan Yusuf pun tidak mengatakan apa-apa.
Kakak-kakak Yusuf menyapa Yusuf, tunduk memberi hormat pada Yusuf, seperti mimpi Yusuf di masa kecil dulu. Kakak-kakaknya menjelaskan siapa mereka dan mengapa mereka datang menghadap Yusuf. Berkata bahwa kakak-kakaknya itu 12 bersaudara dan bapaknya serta adiknya yang paling kecil masih ada di Kanaan. Tetapi Yusuf berkata pada kakak-kakaknya bahwa mereka tampak seperti mata-mata yang akan mencelakakan Mesir. Dan Yusuf pun mengajukan persyaratan mereka harus membawa ayah dan adik mereka ke Mesir untuk bisa mendapatkan makanan untuk membuktikan bahwa mereka bukan mata-mata. Dan akhirnya Yakub dan Benyamin pun ikut ke Mesir. Yusuf akhirnya juga bisa mengatakan kepada ayah dan kakak-kakaknya siapa dia sebenarnya. Tentunya mereka semua sangat kaget pada saat Yusuf berkata kepada Ruben bahwa aku adalah Yusuf yang sudah kau jual ke Mesir. Ruben pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Tetapi Yusuf berkata dia sudah tidak lagi marah pada kakak-kakaknya karena apa yang terjadi padanya membuat dia bisa membantu banyak orang di masa kelaparan. Dan Yusuf pun membantu saudara-saudaranya keluar dari masa sulit. Dan Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan mereka kembali. Dan Yakub pun tentu sangat senang anaknya yang ternyata dia kira sudah meninggal ternyata masih hidup, berlari memeluk Yusuf. Dan kakak-kakaknya kembali sujud menyembah Yusuf, sama seperti mimpi Yusuf bertahun-tahun yang lalu. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan apa yang terjadi pada Yusuf selama Yusuf berada di Mesir ya adik-adik, sesudah dia dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, meskipun Yusuf pernah disakiti oleh kakak-kakaknya, meskipun Yusuf pernah dijual oleh kakak-kakaknya, tetapi pada saat kakak-kakaknya membutuhkan Yusuf tetap membantu kakak-kakaknya. Yusuf tetap menolong kakak-kakaknya untuk keluar dari masa kelaparan dan tetap mengasihi kakak-kakaknya. Adik-adik, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk mempunyai hati yang bisa membantu saudara-saudara kita? Yang bisa membantu teman-teman kita, yang bersedia membantu tetangga-tetangga, atau siapapun yang sedang mengalami kesusahan dan butuh bantuan kita. Meskipun orang-orang itu mungkin pernah membuat kita marah, membuat kita sakit hati, dan membuat kita kesal. Adik-adik pasti pernah kan kesal dan marah pada kakak dan adik di rumah. Tetapi meskipun adik-adik pernah kesal dan marah, apabila mereka membutuhkan adik-adik harus tetap bersedia membantu. Apabila dirasa susah, adik-adik bisa datang pada Tuhan dan berdoa minta pertolongan agar Tuhan bisa mengubahkan hati adik-adik agar tetap bisa mempunyai hati yang mengasihi dan hati yang membantu, dan membantu adik-adik juga untuk melupakan rasa marah dan rasa kesal adik-adik. Nah, terutama di masa sekarang ini ya adik-adik, banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang isolasi mandiri. Mungkin adik-adik juga tahu beberapa orang yang mengalami hal seperti itu ya. Mungkin ada teman di sekolah, orang tuanya, tetangga, atau bahkan keluarga. Adik-adik bersedia nggak membantu mereka? Membantu orang itu tidak harus selalu perlu datang ke rumah mereka. Membantu orang itu tidak harus selalu melakukan hal yang besar. Membantu orang itu bisa cukup dengan mendoakan mereka agar mereka tetap dalam lindungan Tuhan, agar mereka dapat melewati hari-hari kesusahan mereka dengan tetap penuh semangat dan tetap penuh sukacita. Nah, adik-adik, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 21. Yuk, kita buka dulu Alkitabnya. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 21. Udah ketemu adik-adik? Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Kita ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, jadi adik-adik, jangan lupa ya, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, kita harus selalu ingat perintah Tuhan bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Apabila kita mengasihi Allah, kita bisa membuktikannya dengan cara mengasihi saudara-saudara kita. Dan kita harus punya hati yang siap membantu dan siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan karena Tuhan sudah memberikan kami firman-Mu, mengizinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk mau mempunyai hati yang membantu. Ajar kami untuk selalu siap menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan kami yang sedang dalam kesusahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau terus menjaga kami, memimpin kami, dan tetap ada di dalam hati kami bersama-sama dengan kami, agar kami juga boleh terus mengasihi saudara-saudara di sekeliling kami ya Bapak. Bapak pimpin kami juga agar kami dapat melewati masa-masa ini dengan baik, dengan tetap sehat dan tetap semangat dan tetap penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita mau membawa persembahan kita. Persembahan adik-adik boleh ditaruh di dalam amplop seperti ini atau ditaruh di wadah-wadah yang nantinya akan dikumpulkan oleh orang tua adik-adik untuk dibawa ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat yang boleh Engkau berikan. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang berkati, agar persembahan kami juga boleh dipergunakan oleh pihak-pihak yang nantinya akan mempergunakannya dengan baik. Tuhan yang tolong ya Bapa penggunaan persembahan kami supaya boleh diberikan dan digunakan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, berkat Tuhan itu sangat banyak loh dalam hidup kita. Adik-adik percaya nggak? Misalnya nih, kalau di meja makan masih ada makanan dan kita bisa makan setiap hari, itu berkat Tuhan loh. Terus kita masih bisa bersekolah juga setiap hari, itu berkat Tuhan juga. Terus kita masih bisa bernafas dan hidup sampai saat ini, itu berkat Tuhan juga adik-adik. Bahkan berkat Tuhan itu saking banyaknya kita nggak bisa hitung. Nah, sebagai penutup kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa ketika Engkau boleh menuntun kami mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang berkati agar ibadah pada hari ini kami juga boleh mengerti bahwa berkat Tuhan itu sangat banyak jumlahnya dan kami harus mensyukuri berkat yang boleh selalu Tuhan berikan. Ya Tuhan, Tuhan tolong juga kami agar seminggu ke depan kami boleh beraktivitas dengan baik dan boleh selalu diberikan kesehatan. Karena pada akhirnya kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Kalau misalnya keluar rumah, juga jangan lupa untuk pakai masker dan juga selalu jaga jarak ya. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Sehat-sehat selalu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai hari Minggu.